udah pada main sio. Saya takut toh, nangis. Saya kan nggak ngerti. Nangis, saya panggil, saya cari mama saya. Saya cari mama saya, tapi mereka nggak. Saya manggil mama. Saya masuk dari awalnya nonton sirkus, saya takut. Saya cari-cari mama saya dibawa masuk ke dalam. Seperti ruangan gelap itu untuk tidur, anak-anak banyak di situ. Saya panggil mama, saya mau pulang mama. Akhirnya mereka itu dibawa masuk, saya nggak ngerti kecapean. Saya pun tertidur. Setelah saya tertidur, besok pagi pun saya bangun. Mulailah saya dilatih dengan kekerasan. Mungkin dipaksa, apa. Kita masih kecil-kecil, nggak ngerti. Jadi tangan dibawa, kaki diangkat itu suruh tahan setengah jam. Setengah jam itu mungkin saya usia 3 atau 4 tahun. Selalu saya itu nyari mama. Di mana mama? Tapi mereka tidak pernah ngasih saya. Sampai saya, karena saking takutnya saya ngelihat anak-anak dilatih. Saya pura-pura saya alasan, saya mau ke kamar mandi. Saya sembunyi di kamar mandi. Karena terlalu lama, mereka ambil lagi saya dari kamar mandi, dilatih lagi. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Oke, berarti tiga-tiganya sama? Sama semua anak-anak. Dan semua anak-anak ini sama Kalau semua? saya ini nggak tahu. Cuman ada diambilnya umur beberapa berapa. yang ketemu, tapi dengan mereka Nyari sendiri. mencari sendiri, mereka berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Tapi rata-rata anak-anak yang ada di dalam foto ini kurang lebih sama semuanya. Semua perlakuannya sama seperti itu. Kalau saya nggak tahu diambilnya dari mana, saya nggak tahu. Dari umur berapa, saya taunya udah ada di rumah Pondok Indah waktu itu. Dan Umur sampai 2 tahun. sekarang pun juga tidak tahu ya Nggak tahu. berarti ya? Nggak tahu. Berarti diambil lalu dilatih dengan keras di sirkus tersebut. Iya. Pertamanya dilatih di rumah, sebuah rumah dulu. Dia punya rumah di Pondok Indah kalau saya. Kalau yang ini senior di Waktu itu kita Balikpapan. masih di Jalan Balikpapan itu di Petojo. Oke, selama ini kan kalau saya nonton sirkus ya, saya kan melihat cuma keindahannya saja ya. Bagus, indah, luar biasa, permainannya seperti itu. Dan saya pikir itu adalah bakat, talent, jadi kayak panggilan hati. Tidak, Kita kan dipaksa. karena bukan Kalau keinginan bukan saya. keinginan. kita nggak senyum, itu pasti dipukul. Masuk itu pasti dipukul. Jadi bos-bos itu nonton mereka. Berbau dengan penonton, kita nggak tahu di mana mereka. Jadi mereka itu ngawasin kita. Terus kalau kita nggak senyum atau salah mainnya, itu pasti dia langsung masuk, kita dipukul. Berarti ownernya, tiga owner tersebut, tahu. Tahu. Mereka pelakunya yang sering mukul kita, ya mereka, pelatihnya ya mereka. Tapi yang sering pukul Pak Frans sama Pak Jansen. Tapi kalau Pak Tony itu Enggak. tidak. Makanya kita Makanya sangat kalau- disayangkan sekali pada waktu Kasus ini ada Pak pembenahan kasus ini, kenapa hanya Pak Tony yang nongol, yang bikin Yang verifikasi itu cuma Pak verifikasinya Tony. Pak Padahal Tony. Pak Tony tidak melakukan. tidak melakukan. Kalau ngomong sama aja ya, kasar ya. Tapi kalau pukul itu Pak Tony, kekerasan itu tidak. Oke, kekerasan seperti apa yang dilakukan pada saat training? Kalau satu contoh kayak kenakalan anak-anak, saya waktu itu di usia 10 tahun. Kita kan di sirkus itu kan makannya nasi bungkus. Untuk bos kan ada sendiri makanan, ada pembantu sendiri masak. Itu kayak saya ambil empal, saya makan, terus ketahuan sama pembantu, disampaikan ke bos, itu saya langsung dijejelin kotorannya gajah, dipegangin dijejelin. Itu Gajah. Ya. kotorannya gajah. Itu pelanggaran berat, katanya nggak boleh kamu begitu. Itu saya dijejelin, dipegangin tai gajah itu, kotorannya gajah itu, sampai saya makan dan saya telan. Itu yang melakukan istrinya Fran pada saat itu sama saya. Tapi orangnya sudah meninggal. Tapi orangnya sudah almarhum sekarang. Jadi yang sering hal-hal begitu deh.